Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai type-based triage models. Kepada kelompok, kami persilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips based triage models. Dan di sini ada jenis model berdasarkan triage-nya. Yang pertama ada telepon, sampel triage, triage lanjutan, reservoir triage, under and over triage. Nah, yang pertama ada sampel triage. Sampel triage digunakan di tempat atau lokasi kejadian kecelakaan atau mass causality incident atau insiden korban massal. Untuk memisahkan korban menjadi dua kelompok yang berbeda. Yang pertama, korban yang membutuhkan perhatian segera ditransportasi cepat ke rumah sakit. Yang kedua, korban dengan luka yang tidak terlalu serius sehingga pengobatan bisa ditunda. Nah, di sini ada tag triage. Tag triage ini adalah label prefabrikasi yang ditempatkan pada setiap pasien berfungsi untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, ada identifikasi pasien, mencatat temuan penilaian, mengidentifikasi prioritas, kebutuhan pasien untuk perawatan medis, dan transportasi dari tempat gawat darurat. Selanjutnya, melacak kemajuan pasien melalui proses triage, dan selanjutnya mengidentifikasi bahaya tambahan seperti kontaminasi. Sample triage and rapid treatment, atau yang disebut juga STAR, dalam pre-hospital yaitu metode sebagai penolong pertama yang bertugas memilih pasien pada korban musibah massal atau bencana dengan waktu 30 detik atau kurang berdasarkan 3 pemeriksaan primer seperti respirasi, perkusi, untuk mengecek nadi radialis, status mental. Sample triage and rapid treatment ini adalah sistem triage sederhana yang dapat dilakukan oleh responden pertama yang terlatih, para medis dan personil gawat darurat dalam keadaan darurat. Teknik STAR triage memisahkan korban MCI menjadi 4 kelompok prioritas. Yang pertama, korban luka yang dapat ditolong dengan transportasi segera. Yang kedua, cedera yang transportasi bisa tertunda. Yang ketiga, mereka yang mengalami luka ringan yang mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuan segera. Yang keempat, kematian atau almarhum. Selanjutnya ada triage lanjutan atau advanced triage. Sistem penilaian trauma adalah injury severity score. Ini memberikan skor 0 sampai 75 didasarkan pada keparahan cedera pada tubuh manusia dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada wajah, leher, kepala, yang kedua dada dan perut, yang ketiga ekstremitas eksternal dan kulit. Setiap kategori dinilai dari 0 hingga 5 menggunakan skala cedera disingkat. Dari tidak terluka hingga terluka kritis, yang kemudian kuadrat dan dijumlahkan untuk menciptakan ISS. Sebuah skor 6 untuk unsurvivable juga dapat digunakan untuk salah satu dari 3 kategori. Dan secara otomatis mengatur skor menjadi 75 tanpa melihat nilai lainnya. Penggunaan triage lanjutan dapat menjadi patokan bila profesional medis memutuskan bahwa sumber daya medis yang tersedia tidak mencukupi atau merawat semua orang yang membutuhkan bantuan. Perlakuan yang diprioritaskan dapat termasuk waktu yang dihabiskan untuk perawatan medis atau obat-obatan atau sumber daya yang terbatas lainnya. Contoh akan mengkategorikan pasien yang pertama, prioritas 1 itu segera, prioritas kedua itu tertunda, dan prioritas ketiga itu minimal. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Muhammad Dika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reserve triage. Apa itu reserve triage? Reserve triage sendiri adalah
metode yang umum digunakan pada saat keadaan darurat atau bencana. Metode ini sendiri digunakan keadaan sakit ringan atau luka ringan yang menjadi prioritas untuk menerima pelayanan. Ini juga yang sering digunakan pada perawatan pada perang, selama perang, tentara atau anggota militer. Selain itu, sistem triase ini digunakan pada saat bencana dan keadaan darurat, di mana sumber daya medis terbatas. Jadi jika pada kondisi yang darurat dengan kondisi yang terbatas, sistem reserve triage ini digunakan. Tujuannya sendiri untuk mengembalikan kesehatan dengan secepat mungkin dan membantu orang lain. Jadi sirkulasinya cepat. Lalu reserve triage ini juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas unit gawat darurat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya rumah sakit pada saat keadaan bencana dan darurat mengalami kekurangan tenaga kesehatan, sehingga sistem ini digunakan. Oleh karena itu, pasien dengan cedera ringan harusnya tidak mengalami komplikasi setelah 96 jam setelah dipulangkan. Tujuannya sendiri adalah mengembalikan kondisi kesehatan pasien sesegera mungkin. Oke, di sini ada over triage dan under triage. Saya akan menjelaskan terkait dengan under triage dulu. Apa sih under triage? Under triage itu adalah proses di mana tenaga medis itu meremehkan tingkat keparahan cedera pasien yang menyebabkan pasien tidak menerima kualitas perawatan yang layak karena meng-underestimate apa yang terjadi pada pasien. Yang terjadi adalah cedera yang terabaikan dapat menimbulkan risiko cedera permanen dan kematian karena para tenaga medis tidak begitu mempenghiraukan keadaan yang terjadi pada pasien. Lalu di sini underestimating degree urgency-nya itu sangat rendah, yaitu 5%, di mana karena underestimate yang seharusnya membutuhkan pertolongan tapi tidak mendapatkan pertolongan. Lalu ada over triage. Over triage sendiri yaitu kebalikan yang sudah dijelaskan tadi under, yaitu melebih-lebihkan overreacting atau hiperboli yang menyebabkan mobilitas personel tidak perlu. Jadi karena pasiennya sebenarnya luka ringan, tetapi karena over triage ini seakan-akan pasien ringan menjadi pasien berat. Efeknya apa? Efek buruk yang terjadi pada pengobatan pasien trauma karena over triage menyebabkan penundaan dan pembatalan yang direncanakan operasi atau prosedur. Di sini ada over triage sendiri, itu goalnya tinggi banget, 23-30%. Di saatnya 2 hari atau 1 hari tanpa surgery dan tidak ada infus, dan ISS-nya kurang dari 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kelima itu ada telepon triage. Telenursing merupakan wujud aplikasi penggunaan media komunikasi. Nah, salah satunya bentuk telenursing ini adalah keperawatan telepon triage. Nah, telepon triage ini prosedur pelaksanaannya meliputi 6 tahap sama dengan proses keperawatan, yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, intervensi, evaluasi, dan dokumentasi. Nah, tetapi di Indonesia, teknologi ini atau telepon triage ini masih belum berkembang dan belum diketahui oleh banyak orang. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan emergency score. Emergency score yang diterapkan dalam model triage tipe BES ini yaitu memakai metode STAR atau yang sering disebut simple triage dan rapid treatment. Nah, metode STAR ini atau simple triage dan rapid treatment ini
berfungsi untuk memberikan pertolongan pertama pada pasien yang terkena korban musibah. Nah, metode STAR ini mempunyai tugas utama dan fungsinya sangat penting. Tugas utamanya yaitu untuk memeriksa pasien secepat mungkin sehingga dapat memilah dan memprioritaskan pasien berdasarkan klasifikasi cederanya apakah ringan atau berat cederanya, cedera yang dialami pasiennya. Dan pada metode STAR ini juga pasien akan diberikan seperti label warna gitu sehingga dapat mempermudah penolong untuk mengenali pasien ini menurut klasifikasi cederanya apakah cederanya itu ringan atau berat. Nah, algoritma mengklasifikasikan korban itu berdasarkan yang pertama, korban kritis yang diberikan label berwarna merah atau kegawatan yang artinya korban prioritas yang mengancam nyawa. Untuk mengetahui apakah pasien ini perlu dilakukan transportasi segera ke rumah sakit atau tidak, dapat melihat kriteria pengkajian seperti pernapasannya lebih dari 30 kali per menit, tidak ada nadi radialis, penurunan kesadaran, atau penurunan tekanan darah. Terus yang kedua, delay atau tunda diberikan label berwarna kuning atau kegawatan tetapi yang tidak mengancam nyawa dalam waktu dekat. Itu prioritas kedua. Nah, untuk mengetahui apakah cedera yang dialami pasien ini mengancam nyawa atau tidak, dapat menunggu pada waktu tertentu dan dapat melihat kriteria dari pengkajian sebagai berikut, yaitu pernapasannya kurang dari 30 kali per menit, nadinya masih teraba, status mentalnya normal, korban yang terluka masih dapat berjalan diberi label berwarna hijau, itu artinya tidak terdapat kegawatan atau penanganan dapat ditunda oleh pasien yang prioritas. Selanjutnya, penolong pertama di tempat kejadian akan memberikan instruksi verbal atau ke lokasi yang aman dan mengkaji korban dari trauma serta mengirimnya ke rumah sakit. Pasien meninggal diberi label berwarna hitam dan tidak memerlukan penanganan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.